Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara penyelesaian soal studi kasus 1 dan 2 menggunakan software Excel dan SPSS statistik. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan Taufik, NPM 21122411101 dengan prodi Teknik Sipil. Pada studi kasus yang pertama ini terdapat seorang insinyur transportasi mencatat waktu tempuh dalam satuan menit dari 20 kendaraan yang melintasi Jalan Ahmad Yani saat jam sibuk. Berikut adalah data waktu tempuh 20 kendaraan tersebut, yaitu ada 32 menit, 35 menit, 33 menit, 31 menit, dan seterusnya. Di studi kasus yang pertama ini kita akan mencari yang pertama ada hitungan nilai rata-rata atau mean, yang kedua menentukan nilai tengah atau median, yang ketiga tentukan modus dari data, yang keempat menghitung range dari data, yang kelima menghitung varians, yang keenam menghitung simpangan baku atau standar deviasi, lalu yang ketujuh menjelaskan bentuk sebaran data secara singkat. Baik, kita akan mulai langsung ke proses penyelesaian studi kasus yang pertama dengan menggunakan software SPSS statistik terlebih dahulu. Pertama-tama kita buka aplikasi SPSS statistik. Setelah itu masuk ke variable view di sini. Lalu buat variabel dengan nama waktu tempuh dan bertipe numerik. Setelah itu kita kembali ke data view ini dan masukkan data waktu tempuh 20 kendaraan pada studi kasus yang pertama tadi secara vertikal. Contohnya seperti yang ada di tabel. Setelah data dimasukkan secara vertikal, kita lanjut ke menu analis di bagian atas ini. Lalu pilih deskriptif statistik dan klik pada menu frequencies. Setelah tabel frequencies terbuka, masukkan variabel waktu tempuh yang ada di sini ke kolom variabel S di sini dengan mengklik tanda panah sebelah sini. Setelah variabel waktu tempuh pindah ke kolom variabel S, klik pada menu statistik. Setelah menu statistik terbuka, centang pada bagian mean, median, mode atau modus, lalu standar deviasi, varians, dan range. Setelah bagian-bagian tersebut dicentang, klik continue, lalu OK. Maka akan muncul hasil seperti di tabel ini. Setelah melakukan perhitungan, kita mendapatkan hasil dengan min sama dengan 32,7, median 33, mode atau modus 33, range
sama dengan 9, varians 5,905, standar deviasi 2,43. Min 32,7 menunjukkan waktu rata-rata 20 kendaraan, yaitu 32,7 menit. Dan modus 33 menggambarkan lebih banyak kendaraan yang menempuh waktu selama 33 menit. Range menentukan selisih waktu tercepat dan yang terlambat. Kesimpulannya, data waktu tempuh 20 kendaraan menunjukkan sebaran yang simetris dan merata, tanpa outlier, dengan mayoritas kendaraan menempuh waktu sekitar 33 menit, penyimpangan antara kendaraan rendah sehingga lalu lintas cukup stabil dan homogen pada saat pengamatan dilakukan. Kita lanjut ke studi kasus yang kedua, yaitu hubungan jumlah semen dan kekuatan tekan beton. Dan berikut data sampel uji beton pada studi kasus yang kedua. Pada studi kasus yang kedua kali ini, kita akan menggambar scatter plot hubungan antara jumlah semen dan kekuatan tekan beton. Lalu yang kedua, kita akan menghitung koefisien korelasi. Yang ketiga, menentukan persamaan regresi linear. Yang keempat, interpretasi nilai slope dan intercept. Lalu yang kelima, menjelaskan apakah hubungan ini signifikan dan kuat secara statistik. Dalam studi kasus yang kedua ini, kita akan menggunakan Microsoft Excel sebagai alat bantu. Pertama-tama, kita buka aplikasi Excel dan buat tabel dengan memasukkan data studi kasus 2 tadi. Dengan data kurang lebih seperti pada tabel ini. Lalu dilanjut dengan blok semua data pada variabel X atau jumlah semen dan variabel Y atau data kekuatan tekan beton. Setelah di blok, klik pada tab Insert di atas ini. Lalu cari chart dan pilih icon scatter titik tanpa garis. Setelah itu akan keluar scatter plot seperti ini. Jika scatter plot ini kurang jelas, kita harus menyesuaikan terlebih dahulu sumbu Y dan sumbu X yang ada pada scatter plot dengan mengubah angka sumbu X dari 0 sampai 400 menjadi 250 sampai 370 dan sumbu Y di sebelah sini diubah dari 0 sampai 30 menjadi 20 sampai 28. Setelah disesuaikan, klik pada satu titik di scatter plot tersebut, maka akan terseleksi semua titik. Lalu klik kanan pada mouse dan pilih Add Trend Line. Lalu pada panel sebelah kanan di sini pilih linear sehingga akan muncul garis seperti berikut. Selanjutnya, setelah gambar scatter plot sudah jadi, kita akan melanjutkan dengan menentukan nilai koefisien korelasi persen
persamaan regresi linear, slope, dan intercept. Untuk menentukan nilai-nilai tersebut, kita menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu sama dengan korel kurung buka C3 sampai C12, D3 sampai D12 untuk menentukan nilai koefisien korelasi persen. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai slope, kita menggunakan rumus sama dengan slope kurung buka D3 sampai D12, C3 sampai C12 untuk mencari nilai slope atau B1. Selanjutnya menentukan intercept, yaitu dengan memasukkan rumus sama dengan intercept kurung buka D3 sampai D12, C3 sampai C12. Maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Setelah melakukan perhitungan tadi, hasil yang kita dapatkan adalah koefisien korelasi persen dengan nilai 0,990, lalu persamaan regresi linear, lalu nilai slope B1 sama dengan 0,083, selanjutnya intercept atau B0 sama dengan min 1,745. Untuk mengerjakan persamaan regresi linear, kita tinggal memasukkan slope dan intercept seperti ini, dan hasilnya akan menjadi Y sama dengan min 1,745 ditambah 0,083 dikali X. Kesimpulannya, koefisien korelasi persen dengan nilai 0,990 menunjukkan hubungan yang kuat karena angka tersebut mendekati angka 1, dan antara variabel jumlah semen dengan kekuatan tekan beton memiliki hubungan linear positif, yang artinya semakin tinggi jumlah semen maka semakin kuat juga kekuatan tekan beton. Lalu slope dengan nilai 0,083 menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 kg semen menambah kekuatan tekan beton sebesar 0,083 MPa. Selanjutnya intercept dengan nilai min 1,745 menunjukkan nilai prediksi variabel kekuatan tekan beton Y apabila jumlah semen atau variabel X sama dengan 0. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai penggunaan software Microsoft Excel dan SPSS Statistik untuk menyelesaikan kedua studi kasus tadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.